Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara podcast SMA plus Asalam. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari WPWA Asalam, yaitu Ummi Hajah Siti Haliyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keputrian bab hadas, yaitu haid. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan Ibu Hajah Siti Haliyah. Baik, silahkan Ibu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMA Asalam yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah mendapat kesempatan dan kehormatan untuk bersama SMA Asalam dalam acara keputrian yang insya Allah akan kami bahas bab hadas yang berkaitan dengan haid, yang mudah-mudahan semua yang kami sampaikan itu menjadi ilmu buat kita semuanya, sehingga menjadi amaliyah kita yang ilmiah juga, dan inilah merupakan peribadahan yang wajib kita laksanakan. Ya, baik. Ya, beliau Ibu Hajah Siti Haliyah itu dari WPWA, yaitu Warga Pengajian Wanita Asalam Bandung. Dan beliau juga sebagai guru SMP di Asalam, ya Ibu ya. Ya. Oke, baik. Langsung saja ya kita bahas tentang haid ya. Mungkin sebelumnya Ibu pendahuluan dulu ya seputar haid, mungkin apa itu haid, kemudian yang mewajibkan harus mandi besar itu yang bagaimana, ya mohon dipaparkan, silahkan Ibu. Baiklah, sahabat SMA Asalam serta para hadirin pemirsa semuanya yang dimanapun berada. Ini sebelum kita akan membahas haid, mungkin kita akan bahas terlebih dahulu fikhun nisa atau fikih wanita, di mana kita diwajibkan melaksanakan mandi besar atau adus atau mandi wajib dikarenakan 6 hal. 6 hal. Ya, dikarenakan 6 hal. Yaitu yang pertama itu dikarenakan keluar mani, Bu Rufaidah ya. Mungkin anak-anak yang mulai balik, khususnya anak-anak SMA itu semuanya sudah mengalami hal yang seperti itu. Untuk wanita jelas karena haid. Tidak haid pun kalau keluar mani, apakah itu karena mimpi atau melihat sesuatu yang membuat syahwat mereka timbul, itu wajib dilaksanakan mandi besar. Kemudian yang kedua itu jima atau bersetubuh. Ya, ini pun mungkin saat ini untuk anak-anak SMA belum ya sampai ke sana, tapi menuju bagaimanapun juga. Jadi harus tahu ilmunya juga, harus Ibu ya. Tahu ya, harus tahu. Jadi tidak sampai terjadi hal yang agama setelah melaksanakan itu kemudian tidak melaksanakan mandi besar. Kemudian yang ketiga itu karena meninggal dunia. Jadi dengan meninggal dunia ini tidak berarti sudah cukup dimandikan saja, tidak. Jadi bukan cuma sekedar dimandikan, seperti kita melaksanakan mandi besar, itu wajib dimandikan mandi besar, bukan cuma dibersihkan saja, tapi disucikan. Beda ya, dibersihkan dengan disucikan. Kalau disucikan seperti halnya kita mau melaksanakan sholat, jadi sudah suci dari hadas besar, apalagi hadas kecil gitu. Kemudian yang keempat, ya ini dia yang akan kita bahas lebih jauh lagi, yaitu tentang haid. Otomatis haid ini hanya untuk perempuan. Hanya untuk perempuan ya. Untuk itu makanya di sini kita masuk di konten keputrian ya, karena hanya wanita. Apakah laki-laki tidak wajib tahu? Tentu wajib dong. Dia kelak akan punya istri, punya anak. Tidak ada salahnya, bahkan kewajiban seorang ayah juga
seorang suami untuk memberitahu istrinya, seorang ayah untuk memberitahu anaknya, anak perempuannya. Nah, kemudian sebelum kita membahas ke haid ini, selanjutnya karena ada 6 tadi, haid ini bagian yang keempat, yang kelima adalah wiladah. Wiladah ini artinya melahirkan bayi. Melahirkan bayi, seusai melahirkan bayi itu wajib mandi besar. Iya, jadi bukan karena nanti aja kalau sudah selesai nifas. Kalau yang keenam ini baru nifas. Nifas ini artinya mengeluarkan darah setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan mengeluarkan darah itu ada masa nifas. Di mana selesai masa nifas wajib melaksanakan adus atau mandi besar atau mandi wajib. Begitu Bu Rufaidah untuk sementara ini kita lanjut ke bab haid. Ya, baik. Bab haid ya, sekarang kita ke intinya ya, yaitu bab haid. Ya, berbicara tentang haid. Nah, untuk waktunya nih, waktu atau masa haidnya itu minimal berapa hari, maksimalnya berapa hari. Nah, bagaimana Ibu? Ini pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Karena apa? Karena orang berpikir gini, belum keramas walaupun sudah kering. Nah, itu salah banget. Atau kalau enggak berpikiran haid itu kan 7 hari. Enggak, bukan. Haid itu bukan 7 hari. Minimalnya 24 jam. Jadi sehari semalam. Kalau misalnya punten ya, mulai haid itu habis sholat duhur, terus besoknya setelah sholat duhur udah kering, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, itu sebetulnya selesai haidnya, harus segera mandi besar. Jadi minimalnya 24 jam itu masuk ke haid ya. Kemudian galibnya, umumnya itu seminggu atau 7 hari. Itu umumnya. Jadi kalau misalnya haid mulai di hari Minggu, maka hari Sabtu sudah selesai, artinya itu sudah harus mandi besar gitu ya. Kemudian lamanya berapa? Nah, kalau misalnya ternyata haidnya itu nggak kering-kering sampai maksimalnya itu 2 minggu lebih sehari atau 15 hari. Nah, kalau sudah 15 hari ternyata masih keluar terus, maka setelah 15 hari itu wajib mandi besar. Terus gimana keluar terus haidnya? Nah, bukan haidnya berarti itu penyakit. Darahnya keluar terus. Itu tidak masalah. Syaratnya ketika kita mau melaksanakan sholat, maka kita wajib adus, dibersihkan, kemudian hanya dibersihkan saja. Selesai adus, dibersihkan, misalnya selesai hari ke-15-nya itu ba'da duhur. Nah, terus adus, sholat asar. Nah, sudah sholat asar, tentunya kita akan melaksanakan sholat maghrib. Maka sebelum sholat maghrib itu kita wajib bebersih, bukan harus adus, tapi bebersih, dibersihkan. Kalau ternyata darahnya keluar terus, maka tetap pakai pembalut, berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Wudunya hanya untuk 1 kali ibadah. Jadi kalau misalnya ini kita udah wudu, sholat, udah sholat pengen ngaji, itu wajib dibersihkan lagi. Kalau tidak ada, nggak usah dibersihkan, tapi tetap harus wudu lagi untuk melaksanakan ngaji Quran. Seperti itu berfaedah ya. Terus kemudian kalau kita ternyata terus sampai seperti itu, sampai berapa lama sekalipun, tapi akan lebih baiknya apabila kita diperiksakan ke dokter ahli kandungan gitu. Khawatir ada apa-apa dengan kandungan kita gitu ya, berfaedah. Baik. Nah, selanjutnya tadi sudah ya tentang masa ya, waktu haidnya. Nah, sekarang macam-macam atau ciri-ciri darah haid itu. Mungkin kalau darah haid itu
hampir sama dengan darah penyakit tadi, yaitu istihadhah. Ya. Ya, itu Nah, namanya istihadhah. istihadhah. Cirinya apa sih Ibu antara darah haid dengan istihadhah itu? Baik, sebetulnya yang namanya darah haid itu bisa dilihat dari warna dan bau ya. Maaf, tidak bisa dibilang wangi. Warna dan baunya gitu. Jadi warna darah haid itu bisa juga berwarna, misalnya yang paling mudahnya pink. Ya. Kemudian merah. Merahnya merah belum begitu merah gitu ya. Terus merah yang asli merah darah. Terus merah kecoklat-coklatan gitu. Nah, termasuk juga flek yang berwarna kecoklat-coklatan. Terus bukan cuma sekedar warna, tapi baunya juga akan beda. Bau amis darah segar dengan bau amis darah penyakit, juga bau amis darah haid. Itu mungkin yang bisa merasakan baunya itu ya para kaum wanita gitu ya. Karena kalau darah biasa yang dari luka itu baunya tidak terlalu amis. Tapi apalagi kalau darahnya masih segar. Tapi kalau darah haid walaupun baru keluar itu sudah terasa bau amisnya itu. Gitu. Terus ini juga mungkin Bu Rufaidah yang perlu kita sampaikan kepada putra-putri kita yang usia SMA, bahkan mungkin orang tuanya juga ya. Darah haid ini dikarenakan keluarnya darah haid, maka selesainya itu tentunya wajib keramas, adus, mandi besar atau mandi wajib. Nah, tidak lupa kita pun perlu menyampaikan bagaimana sih niatnya. Oh iya betul. Bagaimana niatnya, karena ya utamanya niat itu, afdolnya niat itu dengan bahasa yang sesuai dengan doa, sesuai dengan niat. Maka niat yang harus diucapkan di saat kita melaksanakan haid itu atau selesai haid itu adalah nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Itu artinya niat saya adus atau mandi besar menghilangkan hadas besar dari seluruh badan kita, anjami'il badani, fardol lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Kemudian ada satu hal lagi Bu Rufaidah. Satu hal lagi ini di saat kita mendapatkan haid. Oh iya. Mungkin aja ada anak SMA yang begitu masuk masih belum haid. Mungkin itu ada kemungkinan seperti itu. Maka awal ia mendapatkan haid sebaiknya mengucapkan doa. Ada doanya. Iya, ada doanya. Maka doa yang harus diucapkan ketika awal menerima haid itu adalah alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli zanbin. Itu artinya segala puji bagi Allah, terpuji dalam segala hal, dan aku mohon ampun kepada Allah dari tiap-tiap dosa. Nah, itu apabila doa ini dibacakan di setiap waktu sholat sebanyak 70 kali, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran pahala sholat. Nah, jadi mudah-mudahanlah gitu ya, dari kita mendapatkan istirahat sholat selama haid, tapi tetap kita pengen pahalanya, karena hisaban kelak di yaumil akhir tuh katanya Bro Faida di alam kubur kita hisab yang pertama itu adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, maka kesananya insya Allah akan bagus pula. Apabila sholatnya nggak bagus, naudzubillahi min dzalik ya mudah-mudahan kita kaum perempuan bisa mendapatkan pahala sholat walaupun kita sedang haid. Begitu ya Ibu Rufaidah. Iya Ibu, baik.
Ya, satu pertanyaan lagi ini ya, Boleh, Ibu. boleh. Eh, Bagaimana ya cara mengetahui haid itu sudah bersih atau belum? Oh, Nah, itu Ibu. betul, betul, Barangkali betul. ya. Ini berkaitan dengan sholat juga ya, Baru Sholat. Faida. Karena apa? Karena ketika kita head, pertama bersihnya dulu ya. Untuk mengetahui apakah darah head itu sudah bersih atau belum, seperti tadi 24 jam. Ya. Mulai head setelah sholat duhur. Selesai sholat duhur besoknya, ternyata sudah bersih. Pastikan bersihnya darah head itu dengan cara mengusap lubang keluar darah dengan menggunakan kain putih atau kapas. Kalau ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada warna apa-apa, tidak ada bau apa-apa, itu artinya sudah bersih. Gitu. Termasuk galibnya diri sendiri di saat head. Kalau galibnya diri sendiri headnya cuma 24 jam, ya sudah berarti selesai. Tapi kalau galibnya headnya seminggu, ternyata sehari semalam sudah bersih, ternyata beberapa jam kemudian masih ada keluar walaupun sedikit, itu masih termasuk darah haid. Dia jadi diusap dengan kain putih atau dengan kapas. Kalau kain putih rasanya kurang begitu ini ya, karena kasar sih kain itu kan, selembut-lembutnya kain sutra tetap akan lebih lembut kapas kalau menurut Ibu. Jadi lebih enak dengan kapas gitu. Terus yang kedua, Bu Faida, yang paling penting dan pokok ini untuk kaum perempuan, ketika head itu datang antara setelah duhur atau menjelang asar. Nah, menjelang asar ternyata head. Kemudian kita mau sholat asar setelah waktu asar. Misalnya sekarang waktu asarnya jam 15:16 misalnya ya. Lalu kita jam 15:20 mau melaksanakan sholat asar. Itu artinya udah lebih 4 menit ya. Betul. Nah, ternyata sudah ada darah head. Nah, itu artinya kita harus mengkodok sholat asar. Khawatir keluarnya head itu setelah atau sudah tepat pada waktu sholat asar atau 1 menit setelah waktu sholat asar. Maka kita wajib mengkodok sholat asar. Begitu pula ketika kita periksa pada waktu mau sholat asar, kita periksa. Lalu atau setelah sholat asar kita periksa sudah bersih, ya. Sedangkan tadi tidak sholat asar, maka kalau itu bisa dilaksanakan sholat asar tanpa harus mengkodok. Tapi kalau sebelum sholat asar kita lihat sudah bersih, ternyata bersihnya sebelum sholat duhur, 1 menit menjelang waktu duhur, maka duhurnya harus dikodok. Gitu, Bu Faida ya. Jadi kebanyakan ibu-ibu punten ya, ketika Ibu Siti berbicara bersama ibu-ibu tentang ini, ibu-ibu banyak yang menyadari, halo, saya teh mangkeningan waktu itu teh gitu, keramasnya habis asar, padahal bersihnya walau alam apakah sebelum asar. Kalau sebelum asar ya harus dikodok sholat asar. Kalau sebelum duhur harus dikodok sholat duhur sekaligus melaksanakan sholat asar. Begitu barangkali ya Ibu Rufaida. Iya, baik. Demikian tadi pemaparan mengenai bab hadas, yaitu khususnya tentang haid. Ya, mungkin masih ada yang perlu disampaikan Ibu atau tidak? Sudah cukup rasanya. Oke, baik, ya. Sudah cukup ya. Mungkin sebentar, sedikit lagi. Untuk orang-orang yang haid itu, perempuan yang haid itu ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan selain sholat. Seperti betul. Memegang Al-Quran.
ya, membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid. Artinya beriktikaf di masjid di sini duduk di masjid, walaupun ya sebetulnya penjelasannya khawatir akan ada ceceran darah, netes ya, mungkin ya. tetesan darah. Tapi ini zaman now ya, yang insya Allah sudah lebih aman. Ya aman lah gitu. Tapi tetap kita tidak diperkenankan untuk duduk di masjid kecuali kedar lewat. Tapi untuk amannya lebih baik janganlah. Sehingga sekarang seperti misalnya punten ya di Masjid As-Salam itu ada selasar yang bisa digunakan oleh para wanita yang sedang haid di luar masjid gitu. Di teras ya, mungkin di terasnya ya. Ya begitu Bu Rufaidah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk putri kita ya, untuk khususnya untuk anak-anak SMA As-Salam, perempuan-perempuan SMA As-Salam, mudah-mudahan untuk para guru juga, untuk para orang tua siswa juga, untuk para pemirsa yang membuka channel YouTube SMA As-Salam. Ya. Baik, demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ummi Hajah Siti Haliah dari WPWA Warga Pengajian Wanita As-Salam Bandung. Insya Allah sangat bermanfaat sekali materinya, khususnya untuk putri kita ya, karena materinya tentang haid dan umumnya untuk semuanya. Baik, cukup sekian. Saya Rosi Rufaidah undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.